Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan mendemonstrasikan progres dari notifikasi email registration invoice. Di sini saya punya email yang akan saya gunakan untuk menerima notifikasinya. Di sini saya siapkan dua. Hapus dulu biar kelihatan. Ini juga hapus dulu deh. Oke, sebentar. Dan sudah. Yang ini, tab ini adalah untuk mengirim secara cron tab, mengirim email apapun. Di sini ada selektornya. Kalau kita lihat di sini, ini metode cloud mail ini saya buat, ada selektornya. Jadi berdasarkan subjek, ketika subjeknya ini verifikasi atau notifikasi atau after submit atau invoice, proses invoice, paid invoice, semua ada selektornya. Jadinya body dan subjeknya bisa berbeda-beda sesuai dengan subjeknya. Oke. Pertama, kita lihat bahwa di sini belum ada invoice. Nanti saya akan kasih notifikasi ketika ada paper yang belum membayar gitu. Nah, di sini ada satu paper yang ceritanya udah membayar. Dia payment has been accepted. Nah, ini artinya payment sudah dibayar oleh conference manajernya. Nah, mungkin saya akan mencobanya dari awal, dari ketika autornya ini mensubmit sebuah paper di conference. Kita submit dulu papernya di conference yang pertama, iSpace atau ini ya, iSpace aja deh, nggak akan mengganggu karena database localhost. Kita submit di sini. Template-nya saya sudah siapkan sih. Coba dulu ini untuk subjeknya atau title-nya. Ini untuk abstraknya biar kelihatan paper beneran. Nah, tapi enggak juga sih. ASD. Nah, tag-nya nggak perlu ini banget kan. Nah, ini author 1 UI, email saya yang pertama. Author 2 ITB, nah, misalnya. Email saya yang kedua. Author 3 DTS Pak Ruki misalnya. Nggak usah deh, nanti kekirim lagi. Tadi udah ngirim banyak sekali. Itu salah mulu. Udah, ini biarkan kosong aja. Ini juga biarkan kosong dan finish. Nah, ceritanya ketika udah mensubmit, nanti cron tab-nya berjalan bahwa isinya itu konfirmasi bahwa kita sudah mensubmit paper di conference tertentu yang tadi, conference yang udah dipilih. Dan ini akan mengirim ke semua autornya. Jadi, lihat, bisa kita lihat di sini ke semua autornya. Yang ketiga kosong ya. Tapi nggak perlu khawatir, autor yang ketiga ini udah bisa tertangani. Karena kalau kita lihat nih di sini, nggak usah deh, nggak jadi. Kita fokus lanjut aja di registrasinya. Coba kita lihat dulu apakah konfirmasi dari submit papernya berhasil. Nah, ini udah berhasil ya. Submitted paper judulnya. Apakah di email ini juga berhasil? Oh, berhasil ya. Cuman subjeknya berbeda. Mungkin ada database yang database yang nyangkut. Karena saya mencoba-coba terus. Nah, ini juga sudah. Tadi ada database yang nyangkut jadi error. Tapi kalau dicoba di akun lain itu nggak masalah karena akunnya nggak bermasalah di database-nya. Ini karena nyangkut aja. Nah, kalau kita lihat ketika sudah mensubmit, author akan mendapatkan invoice warning di sini karena ada satu paper yang
memiliki unpaid invoice atau invoice yang belum dibayar. Nah, kalau tadi yang udah dibayar ya statusnya kan nggak masuk sini, jadi nggak menambah number ini. Nah, mungkin yang kedua, kita sebagai author harus mendapatkan invoice-nya dengan cara memintanya dulu dari sistem. Kenapa begitu? Karena saya mendesainnya sesuai dengan apa ya? Sekarang kan user udah ada, jadinya mungkin salah satu cara cuma itu. Nggak nggak bisa kita langsung apa memukul rata si registration type-nya ini. Karena registration type-nya belum diisi sama author-authornya. Dia milih yang mana, jadi harus men-X dulu untuk mendapatkan ini, registration type ini. Seharusnya sih itu udah dilakukan, pemilihan registration type itu udah dilakukan ketika dia submit paper yang tadi, submit paper baru. Mungkin pas ketika milih ini ada tab lagi satu registration type, dan ini belum ada di sini. Jadinya saya masukin ke my paper aja, kayak gitu. Dan ketika kita coba meminta invoice ya, coba minta invoice. Misalnya pilih satu first paper presenter dengan nominal sekian, currency-nya sekian. Kita X invoice dulu. Oke, sudah. You can check upload payment receipt by clicking see details. Nanti ada see detailnya dan juga emailnya udah dikirim. Itu sama aja. Jadi misalnya email dikirim nih udah lewat cronjob kan. Email dikirim ke semua autornya juga. Nah, autornya sudah terkirim. Tulisannya apa ya? Subjeknya paper registration invoice. Mungkin di sini juga udah dapat. Coba kita lihat juga. Ini saya hapus dulu deh. Nggak usah. Ini udah dapat. Paper registration invoice udah dapat. Nah, autor 1 kan tadi. Yang ini yang email yang ini autor 2. Mana? Oh, autor 1 juga mungkin. Udah tercemar ini apa database-nya karena nggak dihapus dulu. Ya, yang penting ininya udah selesai dulu nih. Jadi di email ini bisa upload receipt of transfer-nya juga. Nah, ketika kita lihat, nah ini akan mengarahkan ke receipt of transfer. Jadi di sini si author bisa memberikan bukti transfernya. Tapi saya nggak akan lakukan ini dulu. Ntar coba cek ini juga. Apakah bisa? Oh, bisa. Saya kan nggak ngecek ini dulu, tapi coba kita lihat di si detail apakah sama. Jadi ini sama aja, bisa lewat email atau bisa lewat sini. Ini juga sama kan, ini ada kayak invoice ID dan nominal dan currency-nya sama isinya pas kita melihat di email. Ini bisa upload juga di sini dan ya sama, isinya sama. Nah, bagaimana ketika dia dalam sessionnya logout dan kita pengen mengarahkan dari email, misalnya upload dari email. Misalnya saya mau upload dari email. Nah, ini akan mengarahkan ke login dulu, login page dulu. Nah, misalnya kita login dan akan langsung mengarahkan ke URL-nya, previous URL-nya. Jadi ini udah bisa. Oke. Mungkin kita akan coba men-submit bukti transfernya. Oke, kita submit dulu. Ini gambar ngasal aja sih. Kita apply dan paymentnya akan diproses. Nah, kenapa diproses? Karena ini akan diproses oleh conference manager untuk berikutnya. Jadi kita coba untuk membuka
Nah, ini statusnya jadi processed. Kita akan membuka dengan akun Conference Manager-nya. Jadi Conference Manager juga akan mendapatkan ini. Statusnya ini. Kita buka dulu lewat Conference Manager-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan satu tab lagi atau satu action lagi di manage bagian My Conference. Di action-nya ini ada author payment receipts. Di sini saya tambahkan satu. Dan ketika kita buka, isinya kayak memperlihatkan table-table tentang pembayaran usernya yang tadi. Tadi yang mana ya? Cuma 2 ya. Oh, yang ini. Author 1, author 2 nih kayaknya. Karena ada actions needed. Coba kita action paid ya. Kita coba ubah statusnya jadi paid. Misalnya Conference Manager sudah mendapatkan gambar bukti transfer yang valid dan mungkin saya akan tampilkan floating modal juga ketika mengklik invoice ID ini, tapi nanti belum saya buat karena saya pikir flow-nya dulu yang saya kerjakan. Ketika kita coba action dulu deh untuk paid-nya. Untuk paid-nya wait. Oke, coba deh. Kita apply dulu. Conduct success, satu action. Nah, ketika sudah teraction atau sudah di conduct, maka crontab kan akan mengirimkan lagi bahwa paper atau invoice tersebut sudah teraccept oleh conference manajernya. Kalau tadi kan baru ini. Mana ya? Nah, ini paid invoice. Ini kita abaikan dulu karena tadi ada data yang nyangkut. Saya belum memperbaiki. Ini karena paid juga jadinya masih masuk juga. Jadinya yang payment process. Enggak, ini yang tadi ya. Enggak, Deng. Sudah benar, maaf. Paper registration invoice. Ini apa? Oh, udah accepted ya. Oh iya. Sudah bisa ya. Ini paid invoice artinya tadi conference manager sudah memberikan acceptance dari invoice registration-nya. Tadi payment prosesnya kan udah diterima juga. Setelah dia memberikan bukti transfer, maka yang keluar ini dulu. Payment prosesnya dulu. Maka payment akan diproses oleh conference manager. Setelah conference manager mengkondak, dia akan menerima lagi ini. Accepted. Sudah accepted. Seperti itu sih. Baik. Mungkin coba kita meriset misalnya ada masalah atau misalnya ada gambar dari payment invoice-nya itu nggak kelihatan atau malah justru salah masukin gambar gitu. Jadi si conference manager itu bisa mereset jadi unpaid lagi. Nah, misalnya kita reset yang barusan. Kita kan mereset yang barusan. Reset to unpaid, kita coba apply payment-nya. Nah, dia statusnya akan berubah menjadi menunggu author's payment lagi. Jadi itu sudah terreset lagi. Coba kita mungkin logout lagi menggunakan akun
autornya yang barusan. Coba kita lihat apakah dia menjadi waiting lagi. Nah, nih, dia mau waiting for payment lagi. Jadi, ketika sudah di reset oleh conference manager, dia bisa melakukan upload bukti transfer lagi. Tapi tidak bisa memilih ininya lagi, tidak bisa memilih registration type-nya lagi, hanya bisa mengupload lagi payment-nya lagi, seperti itu state-nya. Coba kita upload lagi. Ketika di-upload berhasil, payment-nya akan diproses. Misalnya cron-nya akan bergerak, akan berjalan, maka payment-nya akan diproses lagi. Dan masuk ke notifikasi lagi seperti itu. Nah, dia akan masuk lagi ke sini. Nah, ini payment process. Payment-nya has been processed and will be processed by conference manager. Seperti itu, jadi baru itu aja progresnya sih. Coba kita coba lagi. Oke. Terakhir mungkin sekali lagi kita accept dulu lewat admin, lewat conference manajernya. Apakah bisa atau tidak? Sudah 17 menit ya, kelamaan tapi ya nggak apa-apa lah. Coba kita accept lagi. Yang dua autornya ada dua. Nah ini autornya ada dua. Nah action sudah needed lagi. Ketika action sudah needed, artinya dia bisa dilakukan paid atau unpaid. Kalau known, ini dia belum meminta invoice sama sekali. Jadi autornya di sini belum meminta invoice sama sekali. Coba kita paid aja. Ketika paid, oke, crontab akan berjalan dan mengirimkan email, notifikasi. Email notifikasi sudah diterima bahwa invoice-nya sudah paid. Coba kita logout dulu. Dan menggunakan akun autornya. Oke. Nah, invoice-nya sudah hilang dan juga payment has been accepted. Terima kasih.